Ya, baik. Mungkin sambil nunggu yang lain, kita mulai aja ya untuk kuliahnya. Untuk kuliah pada kesempatan kali ini, kita akan belajar terkait dengan pengulangan atau yang disebut dengan looping ya di bahasa pemrograman C. Teman-teman sudah bisa siapkan compiler atau Dev C++ nya, atau mungkin yang nggak punya aplikasi Dev C++, bisa silakan buka open DB-nya atau apa, sorry. Kemarin kita sepakati ya kalau online pakai open bisa pakai online GDB, sorry bukan open GDB. Teman-teman bisa pakai online GDB untuk compiler bahasa pemrograman C-nya ya. Nah, nanti mungkin saya akan coba jelaskan dulu ya materinya menggunakan PowerPoint-nya, di mana selanjutnya nanti kita akan coba praktekkan codingnya. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman merasa sudah paham, lalu ingin langsung coba di coding atau compilernya, teman-teman bisa langsung praktekkan gitu ya di compilernya. Nanti kalau misalnya sekiranya kecepatan materi yang saya ajarkan atau yang saya terangkan, atau mungkin teman-teman minta stop dulu, teman-teman bisa coba langsung sampaikan. Dan juga kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung utarakan melalui voice chat ataupun di kolom chat ya. Oke. Mungkin kita mulai saja untuk materi pertemuan 4-nya ya. Nah, di materi pertemuan 4 ini kita akan belajar terkait dengan pengulangan atau yang disebut dengan for ya. For ini sebenarnya ada banyak ya, tidak hanya satu saja, tapi for ini mencakup beberapa jenis atau beberapa tipe pengulangan dalam bahasa pemrograman C yang nantinya kita akan pelajari pada pertemuan ini. Oke. Mungkin saya akan coba gambarkan ya skema yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Jadi yang akan kita pelajari pada kali ini adalah materi terkait dengan for ya. Atau pengulangan looping. Terkait dengan looping atau pengulangan ya. Ini looping. Nah, looping sendiri nanti dia akan terbagi menjadi beberapa jenis. Jenis yang pertama adalah looping for. Jenis yang kedua adalah looping while. Dan looping yang ketiga adalah do while. Nah, jadi ada 3 jenis ya. Do while. Looping itu di bahasa pemrograman C ada 3 jenis. Ada while, for, dan do while. Di mana nanti di ketiga jenis looping ini akan ada suatu keyword atau suatu perintah yang dapat kita jalankan yang disebut dengan continue, dan break. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya skema yang akan kita pelajari 2 minggu atau 2 pertemuan ke depan. Jadi untuk minggu ini kita akan pelajari dulu materi terkait dengan for-nya ini,
looping for, lalu minggu depan kita akan belajar while, do while, dan juga continue break-nya. Nah, jadi seperti itu yang akan kita pelajari. Oke, sebelum kita masuk materi lebih dalam, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan yang mau bertanya. Atau mungkin ada yang mau minta diulang penjelasannya? Saya minta diulang. Minta diulang ya, Kamelia? Oke, siap. Jadi, nih mungkin saya ulang lagi ya. Jadi selama 2 pertemuan ke depan, nanti kita akan belajar materi terkait dengan looping. Looping ini dinamakan dengan pengulangan. Nah, dengan looping ini kita bisa melakukan pengulangan program. Nah, looping sendiri dia terbagi menjadi 3. Yang pertama ada while, looping menggunakan while. Lalu ada looping menggunakan for, dan juga looping menggunakan do while. Nah, ketiga jenis looping ini masing-masing dia beda ya, satu dengan yang lainnya. Jadi teman-teman bisa menggunakan ketiga jenis looping ini, tergantung dengan situasi dan kondisinya. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar looping menggunakan for terlebih dahulu ya. Minggu depannya kita akan belajar looping menggunakan while dan juga do while. Nah, ketiga looping ini nantinya akan dapat kita manipulasi dengan keyword yang dinamakan dengan continuous dan break. Jadi continuous dan break ini dia berlaku untuk ketiga jenis looping ini atau ketiga jenis perulangan. Nah, untuk looping dan juga for looping lebih detailnya nanti kita akan pelajari lebih lanjut di PowerPoint ini. Seperti itu, Kamelia. Gimana? Sudah jelas? Makasih, Pak. Oke, ada lagi nggak? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada mungkin kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Nah, looping atau yang dikenal dengan pengulangan ya. Ini bahasa Inggrisnya looping gitu ya, looping. Pengulangan. Jadi, pengulangan atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah loop merupakan konsep pemrograman yang berguna untuk mengulang baris perintah. Jadi di sini teman-teman garis bawahi ya. Keywordnya itu loop itu gunanya untuk mengulang baris perintah. Jadi misalnya kita punya baris perintah printf, lalu si printf-nya ini kita akan lakukan sebanyak 100 kali. Capek kan kalau kita copy si perintah printf-nya itu sebanyak 100 kali, dan itu akan memakan waktu yang berlebih gitu ya. Maka di sini kita dapat memanfaatkan salah satu keyword atau salah satu fitur yang dimiliki oleh bahasa pemrograman C yang dinamakan dengan perulangan atau looping gitu ya. Di sini kita akan bahas cara membuat pengulangan dalam bahasa C, di mana pengulangan atau looping pada bahasa C terdapat 3 jenis ya. Terdapat 3 jenis pengulangan. Yang pertama ada for, pengulangan menggunakan for. Lalu yang kedua ada pengulangan menggunakan while. Dan yang ketiga ada pengulangan menggunakan do while. Nah, meskipun sekilas mirip ya tulisannya itu while dan do while, tapi ternyata ini adalah jenis pengulangan yang berbeda gitu. While dan do while itu berbeda ya teman-teman ya, tergantung dengan kondisi dari baris program yang akan kita ulang. Seperti itu. Nah, adapun pengulangan atau looping for pada bahasa C terdapat 3 buah jenis struktur pengulangan. Jadi untuk melakukan pengulangan for pada bahasa C itu terdapat 3 buah komponen atau struktur, yakni pengulangan for, while, dan do while. Ini sudah dibahas tadi ya, jenis-jenis pengulangannya. Nah, adapun pengertian dari pengulangan for atau looping for merupakan struktur pengulangan instruksi kode program yang bertujuan untuk mengulang beberapa baris perintah. Di mana loop ini digunakan untuk merancang perulangan, kita setidaknya harus mengetahui 3 komponen. Jadi, untuk membuat pengulangan atau membuat baris program yang berulang, kita memerlukan 3 buah komponen. Adapun 3 buah komponen itu diantaranya ada awal pengulangan atau yang disebut dengan start. Awal pengulangan itu start ya, start. Lalu kondisi saat pengulangan, ini condition. Kondisinya seperti apa. Dan yang ketiga adalah
status pengulangan berhenti gitu ya. Kondisi yang harus dipenuhi agar pengulangan berhenti. Ini yang dinamakan dengan stop gitu. Nah ini, jadi ketiga komponen ini harus ada ya, start, condition, dan juga stop. Adapun contoh penulisan program for atau pengulangan for menggunakan bahasa C dapat teman-teman lihat pada contoh kode di bawah ini. Ini di bawah ada contoh program menggunakan pengulangan for ya. Jadi untuk menggunakan pengulangan for, teman-teman cukup tuliskan for. Lalu setelah teman-teman tuliskan for, teman-teman tuliskan kurung bulat seperti ini. Kurung bulat. Dan di dalam kurung bulatnya teman-teman masukkan kondisi start, kondisinya, dan juga stopnya. Jadi ketiganya ini, si start, condition, dan stopnya teman-teman tuliskan. Nah, setelah kurung bulat ini, teman-teman lalu tuliskan kurung kurawal. Di mana di dalam kurung kurawalnya ini nanti teman-teman bisa tuliskan kode program yang akan diulang. Misalnya teman-teman mau mengulang printf hello world gitu ya. Hello world gitu ya. Saya teman-teman mau nge-printf hello world gitu sebanyak 100 kali. Maka teman-teman bisa tulis atau masukkan si hello world ini di antara kurung kurawal ini ya. Di dalam kurung kurawal ini. Teman-teman harus tuliskan di sini kode programnya. Lalu di dalam for ini juga teman-teman harus tuliskan kondisi awal pengulangan itu seperti apa, kondisi dari pengulangannya akan seperti apa, dan juga kondisi yang harus dipenuhi agar pengulangan itu berhenti. Misal, kalau teman-teman ingin mengulang tulisan hello world sebanyak 100 kali, di sini teman-teman bikin dulu satu buah variabel. Misal variabelnya integer i gitu ya. Sama dengan 0. Nah, ini dipisahkan dengan titik koma ya. Start, condition, dan increment ini dipisahkan dengan titik koma. Lalu kondisinya misalnya i-nya itu dia harus kurang dari 100. Bukan kurang sama dengan kali ya. Kurang dari 100 misalnya. Misalnya ini nggak pakai sama dengan gitu ya. Kurang dari 100 misalnya. Dan si i-nya ini dia akan bertambah misalnya. Bertambah atau increment 1 secara berterus. Nah, jadi nanti si kode program yang ada di dalam kurung kurawal for ini, dia akan mengulang sebanyak 100 kali. Mulai dari i-nya 0, 1, 2, 3, seterusnya sampai 100 kali gitu. Dia akan berulang. Seperti itu. Oke. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan dulu atau mungkin ada yang masih belum jelas terkait dengan penjelasan pengulangan for? Gimana? Gak ada ya? Kalau nggak ada mungkin kita lanjut. Nah, adapun penjelasan dari start, condition, dan juga increment. Jadi start adalah kondisi pada saat awal perulangan. Biasanya kondisi awal ini berisi perintah untuk memberikan nilai kepada variabel counter. Variabel counter sendiri adalah sebuah variabel yang akan menentukan berapa banyak perulangan dilakukan. Jadi nanti jumlah pengulangan pada bahasa C ini atau pada perintah for ini, dia akan dilakukan tergantung dengan si variabel counter ini. Kondisi dari si variabel counter. Kondisi startnya, kondisi pengulangannya, dan juga kondisi stopnya. Nah, adapun kebanyakan programmer menggunakan variabel ini sebagai variabel counter. Jadi kebanyakan programmer biasanya menamakan variabel counter ini dengan huruf i ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya integer i, ini biasanya si programmer dia menggunakan ini untuk melakukan atau untuk dijadikan variabel counter gitu. Biasanya integer i ya. Nah, sedangkan condition adalah kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan itu dapat berjalan. Selama kondisi ini terpenuhi, maka compiler bahasa C akan terus melakukan pengulangan. Misalnya, kondisi ini berisi perintah i kurang dari 5. Dan misalnya tadi di startnya itu kita inisialisasikan. I-nya itu sama dengan 0. Kalau misalnya kita beri perintah atau kita beri kondisi
berhenti. Ketika I kurang dari 5, maka si program bahasa C dia akan melakukan pengulangan mulai dari 0, 1, 2, sampai 5 gitu ya. Sampai akhirnya 5. Oh sorry, bukan 5 deh. Sampai 4. Karena ini kurang dari 5 ya. Kalau kurang dari sama dengan mungkin sampai 5. Tapi ini karena dia kurang dari 5, maka sampai 4. Dia akan melakukan pengulangan sebanyak 5 kali. Mulai dari indeks 0 sampai 5. Maka selama variabel counter I berisi angka yang kurang dari 5, maka si program akan melakukan pengulangan secara terus-menerus gitu. Nah, adapun increment adalah bagian yang dipakai untuk memproses variabel counter. Jadi si increment ini dia adalah salah satu bagian atau komponen dari si pengulangan ya. Atau salah satu dari perulangan yang digunakan untuk memproses variabel counter ini. Agar bisa memenuhi kondisi akhir perulangan, bagian ini akan selalu dieksekusi di setiap perulangan. Jadi si increment ini nanti bisa increment atau mungkin decrement ya. Dia akan dilakukan secara berulang. Nah, kenapa disebut dengan increment? Kenapa tadi disebut increment? Disebut increment karena biasanya berisi operasi increment seperti I++ yang sama dengan I plus sama dengan I plus 1. Atau dia akan bertambah satu kali dijalankan itu dia akan bertambah. Jadi misalnya nilai I itu adalah 0. Nilai I 0 ya. Lalu teman-teman tulis seperti ini, I++ di bahasa pemrograman C. Maka nanti hasil akhirnya si ini akan bernilai 1. Karena kita sudah melakukan increment. Nah, itulah ya pengertian dari increment ya. Yang sama dengan I sama dengan I plus 1. Maksudnya, dalam setiap perulangan, naikkan variabel I sebanyak satu angka. Namun, kita juga bisa memberikan nilai lain. Misalnya, I sama dengan I plus 2. Nah, kalau misalnya I++, nanti dia hasilnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Tapi kalau misalnya I sama dengan I plus 2, seperti ini ya. Nanti dia hasilnya seperti ini. 1, 3, 5. Jadi dia jadi deret yang selisihnya itu 2 gitu ya. Kalau misalnya plus 3, berarti dia selisihnya 3 seperti itu. Jadi 1, 4, 8, dan seterusnya gitu ya. Nah, sebagai tambahan, terdapat istilah iterasi atau pengulangan, yang berarti satu kali pengulangan. Istilah ini cukup sering dipakai ketika membahas tentang struktur pengulangan gitu ya. Sering banget digunakan dalam struktur pengulangan. Nah, adapun contoh kode program pengulangan pada bahasa C ya. Jadi pada bahasa C contoh pengulangannya sebagai berikut. Nah, misalnya saya ingin menampilkan teks bertuliskan hello world. Tulisannya di sini hello world ya. Sebanyak 5 kali. Nah, maka di sini saya akan buat keyword for. Lalu saya akan bikin kondisi di sini. Di sini saya deklarasikan dulu ya. Variabel I-nya saya deklarasikan. Lalu di sini saya kasih kondisi. Si ini dimulai dari angka 1. Dimulai dari indeks pertama. Lalu dia akan berhenti di indeks ke kurang dari 5. Berarti dia akan berulang sebanyak 1, 2, 3, 4 ya. Maka di sini dia hanya akan berulang sebanyak 4 kali saja. 1, 2, 3, 4. Karena dia kan dimulainya dari indeks pertama dan dia akan berakhir di indeks kelima. Berarti ini salah, bukan 5 kali, tapi dia hanya 4 kali. Dan nanti yang akan dijalankan dan akan diulang itu adalah perintah hello world. Hello world ini yang akan diulang sebanyak 5 kali. Jadi nanti hasil programnya itu adalah tulisan hello world sebanyak 4 kali, bukan 5 kali, 4 kali. Seperti itu. Nah, di baris 5, saya membuat sebuah variabel I. Di baris kelima nih ya, baris ke ini saya membuat variabel I yang diset dengan tipe datanya integer. Variabel ini nantinya yang akan saya gunakan sebagai variabel counter. Tadi kan saya sudah bahas ya, apa yang dimaksud dengan variabel counter. Nah, di sini si variabel I-nya ini yang akan digunakan sebagai variabel counter. Nanti si variabel counter itu digunakan di dalam for-nya ini, di dalam keyword for-nya ya, teman-teman ya. Yakni variabel yang menentukan kondisi akhir perulangan.
Nah, adapun contoh program tadi yang tadi kita lihat ya ini, contoh coding ini, nanti dia akan menampilkan perintah hello world sebanyak 4 kali seperti ini, 1, 2, 3, 4. Nah, adapun perintah pada baris ke-6 yakni for i sama dengan 0, i kurang dari 5 dan i plus plus bisa dibaca jalankan perulangan mulai dari variabel i sama dengan 1 sampai i-nya itu kurang dari 5. Dalam setiap iterasi, naikkan variabel i sebanyak 1 angka menggunakan perintah i plus plus. Jadi awalnya itu kan si i bernilai 1 ya, i-nya 1, lalu dia akan dinaikkan 1 angka sebanyak 1 iterasi. Iterasi pertama 1, iterasi kedua 2, iterasi ketiga 3, iterasi keempat 4. Nah, tapi di sini kita kasih kondisi i kurang dari 5. Nah, kalau sama dengan mungkin bisa kita teruskan 5 gitu ya, 5 kali pengulangan. Tapi karena ini dia i kurang dari 5, maka kita hanya mengulang atau menjalankan sebanyak 4 iterasi atau 4 pengulangan gitu ya. 4 pengulangan. Nah, seperti itu. Oke. Gimana, ada yang mau ditanyakan nggak? Terkait dengan perintah for-nya? Halo? Kalau nggak ada, mungkin kita coba praktekkan saja ya. Menggunakan Dev C++-nya. Untuk itu, teman-teman bisa buka aplikasi Dev C++-nya, silakan. Silakan dibuka aplikasi Dev C++ dan juga online GDB-nya ya, atau online GDB-nya. Lalu kita bikin project baru ya. Di sini saya bikin new project. Project-nya pakai C++. Lalu basic-nya di sini kita akan gunakan console application. Dan mungkin di sini saya akan kasih nama project-nya looping_for gitu ya. Loop_for. Nah, seperti ini ya. Nah, ini jangan lupa C project, jangan C++ ya. Teman-teman klik OK. Kita kasih nama juga, nama filenya loop4 gitu ya. Nah, ini secara otomatis dia akan membentuk satu buah project C ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat variabel counternya terlebih dahulu. Tadi kan contohnya kita menggunakan variabel counternya itu i ya. Sekarang misalnya saya pengen variabel counternya a aja deh. A seperti ini. Lalu misalnya saya ingin mengulang tulisan printf ini. Saya bikin tulisan printf dulu. Printf, halo, nama saya Firza. Misalnya, nama saya Firza. Saya ingin mengulang tulisan nama saya Firza ini sebanyak 100 kali. Coba teman-teman bayangkan kalau misalnya kita lakukan ini secara manual. Kalau secara manual, teman-teman harus copy si printf ini sebanyak 100 kali. Seperti ini kan ya, teman-teman ya. Ini saya copy aja 4 kali. Saya coba compile dan saya coba run. Nah, maka hasilnya tentu saja akan menghasilkan tulisan halo, nama saya Firza. Ini Vira ya, saya tulis. Firza sebanyak 4 kali. Karena memang kita hanya membuat 4 kali interupsi printf. Kita hanya akan mencetak sebanyak 4 tulisan gitu ya. Halo, nama saya Firza, sebanyak 4 kali ya. Nah, gimana kalau sekarang misalnya kita akan ngeprintnya itu tidak mau 4. Kita mau 1000 kali atau mungkin 100 kali. Banyak sekali ya baris program yang harus kita tulis. Kalau si printf-nya ini akan kita lakukan atau kita akan tampilkan sebanyak 100 kali. Nah, oleh sebab itu, maka kita dapat menggunakan salah satu keyword atau perintah pada bahasa C yang dinamakan dengan looping atau pengulangan gitu ya. Di mana looping ini yang akan kita gunakan adalah looping for yang tadi sudah kita pelajari. Teman-teman bisa tulis keywordnya for dan diikuti dengan kurung bulat seperti ini. Nah, di dalam kurung bulat ini, di tengah-tengah kurung bulat ini yang saya tulis di sini, kondisi misalnya saya tulis kondisi. Di dalam sini teman-teman nanti bisa tuliskan kondisinya. Jadi si A-nya itu mau dimulai dari indeks keberapa atau
nilainya ke berapa sampai ke berapa. Misal di sini si A-nya akan saya mulai dari 1. Lalu saya mau si A-nya itu dia berhenti pada angka kurang sama dengan 100. Kurang sama dengan 100. Dan si angkanya ini dia akan bertambah seiring dengan jumlah iterasinya. Nah, jadi dia akan bertambah 1 gitu ya. Saya tulis di sini A++. Dia akan bertambah setiap iterasinya itu 1. Berarti nanti polanya dia akan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya, sampai 100 ya. Lalu setelah kurung bulat ini, teman-teman bisa tuliskan kurung kurawal. Nah, seperti ini ya. Dan teman-teman bisa tulis yang mau diulang apa. Misal di sini saya mau tulis yang akan diulangnya adalah halo nama saya Firza. Nama saya Firza. Nah, maka tulisan halo nama saya Firza ini dia akan terulang sebanyak 100 kali gitu ya. Ini saya save dulu. Lalu saya coba compile dan saya coba run. Nah, ini tidak saya kasih /n ya. Saya kasih /n supaya ada baris baru. Saya compile dan saya run lagi. Di program di sini saya hanya menuliskan 1 baris halo nama saya Firza. Sedangkan di konsolnya atau di command prompt-nya, teman-teman bisa lihat tulisan halo nama saya Firza ini dia terulang sebanyak 100 kali. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya, fungsi dari perintah for. Nah, gimana kalau misalnya saya kasih tulisan di sini, saya kasih printf lagi, di luar kurung kurawal yang ada pada for ini. Printf, halo nama saya Budi. Halo nama saya Budi. Nama saya Budi. Saya compile dan saya run lagi. Teman-teman bisa lihat, si halo nama saya Firza ini dia berulang sebanyak 100 kali. Sedangkan halo nama saya Budi ini dia hanya keprint atau tercetak 1 kali saja. Karena si teks halo nama saya Budi ini dia berada di luar kurung kurawal for-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ngeprint si halo nama saya Budi ini sebanyak 100 kali juga, teman-teman harus masukkan si perintah printf ini di dalam kurung kurawal for-nya. Nah, jadi seperti ini ya. Misalnya halo nama saya Firza, di bawahnya halo nama saya Budi misalnya. Jadi nanti halo nama saya Firza dan halo nama saya Budi ini dia akan terulang sebanyak 100 kali masing-masingnya. Jadi akan ada 200 tulisan. Nah, seperti ini dia akan berulang ya. Halo, nama saya Firza, seperti ini. Oh, sorry ini belum saya compile ya, belum saya save, belum saya compile, jadi belum ada perubahan. Halo, nama saya Firza. Oh, ini belum saya kasih /n, sorry. /n harusnya. Nah, halo nama saya Firza dan halo nama saya Budi dia akan berulang sebanyak 100 kali ya. Secara selang-seling gitu. Jadi pertama Firza dulu, lalu Budi, Firza lagi, Budi lagi, Firza lagi, Budi lagi gitu. Dia berulang sesuai dengan urutan yang ada pada baris for-nya. Jadi Firza dulu, Budi lagi, lalu dia mulai lagi dari awal, Firza lagi, Budi lagi, Firza lagi, Budi lagi, dan seterusnya. Seperti itu. Oke. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan nggak? Terkait dengan perintah pengulangannya, silakan. Halo? Gimana, Carmelia? Ada yang mau ditanyakan nggak? Teman-teman yang lain gimana? Tidak Pak, sudah bisa saya coba. Udah bisa ya, coba ya. Yang lain gimana? Iya. Pak, saya kan coba juga ya Pak. Ini siapa nih? Sorry, namanya? Cikal Pak. Iya, Cikal ya. Gimana Cikal? Cuma saya kok nama saya Cikalnya kayak ke samping gitu ya Pak, bukan kayak Bapak kayak ke Ke bawah bawah ya? gitu. Kalau mau ke bawah, Cikal bisa tambahkan ini, /n. Apa Pak? Spasi /n. Udah Pak. Udah ya? Udah Pak. Tapi nggak ke bawah ya? Enggak. Dia ke samping gitu, nggak gini? Iya, dia ke samping gitu Pak. Cuma dia ke samping terus ada bawahnya lagi ke samping lagi gitu. Itu sampai 100 kali. Oh gitu ya? Iya Pak. Kenapa ya? Kalau yang lain gimana? Ada yang seperti itu juga nggak? Ada yang seperti Cikal juga nggak? /n-nya udah bener belum Cikal kira-kira? Nulisnya udah sama seperti ini belum? /n, bentar Pak. Slash-nya itu ya? Slash ke kanan. Oh iya Pak, terbalik Pak. Cara Terbalik buat ya? Coba deh. Coba dulu deh, bisa nggak? di bawah backslash ya.
Kalau slash-nya kayak gitu gimana caranya, Pak? Soalnya di keyboard saya adanya itu doang. Slash yang kayak gini di sebelah itu, kurung kotak tutup. Oh, ini. Sebentar, Pak. Saya coba. Dia di atas enter ya, harusnya ada. Oh, udah bisa, Pak. Bisa ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Yang lain gimana? Gimana? Udah pada bisa juga? Oke, mungkin kalau misalnya udah bisa, kita lanjut lagi ya ke materi selanjutnya. Tadi kita udah coba ya menggunakan pengulangan for sebanyak 100 kali ya untuk mencetak halo nama saya siapa gitu. Nah, adapun contoh kode kedua, di sini pertanyaannya kenapa harus tampil 4? Di sini kan kita melakukan pengulangan sebanyak 4 kali gitu ya. Di mana si variabel counternya itu dia dimulai pada angka 1 atau pada indeks pertama dan diakhiri ketika si i-nya itu kurang dari 5. Kurang dari 5 berarti dia 4 gitu ya. Kalau kurang dari sama dengan 5 berarti dia akan berakhir di 5 gitu. Nah, pertanyaannya kenapa hanya tampil 4 baris hello world padahal kita mengulang dari angka 1 sampai ke 5? Ini berkaitan dengan penggunaan tanda. Kondisi akhir perulangan adalah i kurang dari 5, bukan kurang dari sama dengan. Yang artinya akan selalu bernilai true jika i kurang dari 5. Tapi jika sudah mencapai 5, maka kondisi ini akan menjadi false dan perulangan akan berhenti. Jadi teman-teman harus hati-hati ya nulis kondisi di for ini, di pengulangan for ini. Misal teman-teman misalnya teman-teman di sini punya udah bisa ya pulpennya. Sorry, saya hapus dulu mungkin. Nah, misalnya di sini teman-teman mau bikin pengulangan i sama dengan 1 dan diakhiri ketika i kurang dari 5. Ini akan berbeda dengan teman-teman bikin atau punya counter variabelnya a sama dengan 1 dan dia akan berhenti a kurang dari sama dengan 5 gitu ya. Nah, kalau i, kasusnya ini, dia kan kurang dari 5, berarti dia akan melakukan pengulangan 1, 2, 3, 4. Karena i-nya itu tidak boleh kurang dari 5 ya. Nih, teman-teman lihat di sini tandanya, tidak boleh kurang dari 5. Sedangkan si a ini, dia akan melakukan sejumlah 1, 2, 3, 4, 5. Dia akan melakukan pengulangan benar-benar sebanyak 5 kali. Karena di sini kondisinya, a itu boleh sama dengan 5 ya. Kan di sini kurang dari sama dengan. Berarti si a-nya itu kondisinya boleh sama dengan 5. Nah, jadi hati-hati ya. Menuliskan tanda kurang sama dengan dan kurang pun itu akan sangat mempengaruhi gitu ya. Pada pengulangan menggunakan for di bahasa C gitu ya. Nah, agar teks hello world bisa tampil sebanyak 5 kali, ada 2 alternatif, yakni mengubah kondisi di mana i-nya itu menjadi 0 nih. Kalau misalnya teman-teman mau tetap pakai i yang ininya nggak mau diubah gitu ya, kurang dari 5-nya itu nggak mau diubah, berarti teman-teman bisa ganti nih, si i-nya dia tidak dimulai dari 1, melainkan si i-nya dia dimulai dari 0 gitu ya. Dan alternatif kedua, yakni mengubah si tanda kurangnya ini menjadi kurang sama dengan. Seperti ini ya teman-teman. Ini diganti jadi i kurang sama dengan 5. Pilihan kedua ini adalah pilihan yang terbaik karena memang umum digunakan oleh programmer gitu. Nah, ketika kita ganti si kurang dari sama dengannya ini di bagian sini kita ganti nih teman-teman. Di sini kita ganti. Tadinya i kurang dari 5, kita ganti jadi i kurang dari sama dengan 5. Maka tulisan hello world tadi dia akan tampil sebanyak 5 kali. Sekali lagi, hati-hati menggunakan tanda perbandingan, terutama kurang dan juga kurang sama dengan atau mungkin lebih atau juga lebih dari sama dengan. Lebih sama dengan itu seperti ini ya, lebih dari sama dengan. Jadi teman-teman harus hati-hati ngasih kondisi kurang dari sama dengan dan juga lebih dari sama dengan ataupun kurang dan juga lebih gitu. Teman-teman harus hati-hati ya menuliskan tanda tersebut. Nah, adapun variabel counter di dalam perulangan kita juga mengakses variabel counter. Kalau tadi contohnya pada saat kita buat variabel counternya itu adalah i. Atau pada program tadi ada A ya, ada A, ini teman-teman bisa beri nama sesuai dengan keinginan teman-teman gitu ya. Sekarang setelah teks hello world,
tampil, maka angka akan berasal dari nilai variabel i ini. Karena dalam setiap iterasi, variabel counter i akan menaikkan satu angka proses increment. Pada nilainya juga akan naik satu angka setiap iterasinya. Nah, jadi kalau tadi dia tulisannya hanya hello world saja, nah di sini kita ternyata mau menambahkan satu buah variabel yang akan di print setiap barisnya, yakni variabel i-nya. Kita pengen lihat nih, si i-nya benar-benar naik nggak sih? Benar-benar increment nggak sih? Benar-benar nambah apa enggak? Nah, kita bisa print nih si variabel counter ini. Jadi misalnya di sini tadi contohnya saya punya halo, nama saya Firza. Lalu misalnya saya kasih di sini tulisannya teks ke halo, nama saya Firza, teks ke, dan yang ke-nya ini nanti saya akan ganti jadi nilai dari si A-nya ya. Nah, ini saya tulis persen D, karena yang akan saya print adalah A-nya ya. Lalu saya di sini kasih A. Seperti ini. Jadi si A ini atau yang disebut dengan counter variable ini, teman-teman bisa print juga di dalam perintah for-nya ini. Sini saya coba compile dan kita coba jalankan. Nah, maka sekarang akan ada nilai dari si variabel counternya. Kita lihat di sini. Halo, nama saya Firza, teks ke 1. Halo, nama saya Firza, teks ke 2, sampai teks ke 100. Nah, angka ini, angka yang setiap iterasinya atau setiap barisnya ini berubah, 1, 2, 3, sampai 100, ini adalah nilai dari variabel counternya. Nah, dia dimulai dari angka 1 ya. Ini kan A-nya sama dengan 1. Dimulai dari 1, dan dia berakhir ketika A-nya itu sama dengan 100. Dan dia berakhir pada saat A-nya sama dengan 100. Maka di sini alasan mengapa si hello world atau hello nama saya Firza ini hanya tampil sebanyak 100 kali, tidak 101 kali. Karena kita beri kondisi di sini A kurang dari sama dengan 100. Seperti itu. Dan di sini dia bertambah ya teman-teman ya. Nilai dari si A-nya ini dia bertambah. Karena kita tuliskan di sini A++. Lalu gimana Pak kalau misalnya kita mau berkurang? Berkurang bisa juga teman-teman. Misalnya teman-teman kasih kondisinya A-nya itu, A yang pertama itu 100. Lalu si A-nya ini misalnya akan berhenti ketika dia bernilai kurang dari sama dengan 100. Dan si A-nya itu dia akan min-min atau dia akan berkurang setiap iterasinya. Nah, ketika kita jalankan si kode program ini, maka si indeksnya harusnya dia akan kebalik gitu ya. Kalau tadi dari 1 sampai 100, oh ini dia berulang terus ya. Ini nggak selesai-selesai. Kalau berulang seperti ini, berarti ini ada yang salah di kondisinya. Ini yang disebut dengan infinity loop ya. Untuk mengakhiri infinity loop, teman-teman bisa klik X-nya. Nah, kenapa dia terjadi infinity loop atau pengulangan yang tidak terhenti? Karena di sini kita lihat kondisinya. A kurang dari sama dengan 100. Sedangkan di sini A sudah 100 kan? Kita harusnya tidak kasih kondisinya bukan A kurang dari sama dengan 100, tapi A kurang dari 1 misalnya. Atau kurang dari sama dengan 1. Kita coba compile dan kita run. Sorry, di sini masih belum bisa juga. Si A harusnya bukan kurang. Tapi si A lebih. Sorry, lebih. Saya salah kasih tanda. Harusnya lebih. Lebih dari 100. Nah, seperti ini. Nah, dia nanti akan mengulang ya. Mulai dari 100 sampai ke 1. Dia akan berulang sebanyak 100 kali. Dan dia akan decrement atau kurang, min 1 sebanyak pada setiap iterasinya atau pada setiap barisnya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum kita lanjut ke materinya, gimana? Di sini ada siapa aja nih? Ada Ahmad Faisal, ada Adelia nih. Adelia biasanya suka nanya nih. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Paham nih Pak. Paham ya? Si Jeplin nih, Jeplin Sinaga. Ya Pak. Udah bisa belum Jeplin? Ya paham Pak, paham. Paham ya? Ya, Pak. Oke. Kita lanjut ya kalau paham. Kalau tadi variabel counter ini ternyata bisa diulang ya, atau bisa di print juga ya di loopingnya, di pengulangan dia.
Nah, sekarang ada yang dinamakan dengan decrement. Kalau tadi increment itu kan dia naik ya, 1, 2, 3, sampai ke 100, dia naik gitu ya. Sampai 100, dia naik, 1, 1, 1, dan seterusnya, sampai 100, sampai ke kondisi berhentinya gitu, ke 100 gitu ya. Nah, sekarang pada decrement, variable counter juga tidak harus increment, atau tidak harus dia bertambah. Tetapi juga dia bisa decrement, atau berkurang. Nah, untuk membuat perulangan menurun, berikut contoh kode programnya. Tadi kita sudah coba praktekkan ya. Di mana starting condition-nya dia harus lebih besar dibandingkan dengan stop condition-nya. Di sini starting condition-nya si I ini bernilai 5. Dan si stop condition-nya dia adalah 1. Berarti 5 dan dia akan berhenti pada saat indeksnya 1. Nah, lalu di sini dia tidak menggunakan plus-plus, melainkan menggunakan min-min. Kalau min-min artinya dia selama atau setiap iterasinya dia akan berkurang 1 nilainya. Berarti kalau di sini 5, dia akan berkurang 1 menjadi 4 gitu ya. 3, 2, dan juga 1 gitu. Jadi nanti proses increment-nya dia akan menurun ya angkanya. 5 menjadi 4, 4 menjadi 3, 3 menjadi 2, 2 menjadi 1. Nah, kita cek di sini. Apakah si I-nya ini dia sudah sama dengan 1? Oh, ternyata I-nya sudah sama dengan 1. Berarti ini sudah masuk ke kondisi ini. Nah, berarti pengulangannya sudah berhenti gitu ya. Sudah di-stop di sini. 0 tidak dilanjutkan, ini tidak dilanjutkan gitu ya. Dia sudah di-stop seperti itu. Nah, hasil kode program dari potongan di atas, dia akan menampilkan hello world dan angkanya akan berkurang atau decrement ya. 5, 4, 3, 2, 1. Dia akan menampilkan hello world sebanyak 5 kali juga. Nah, kode kita sangat mirip seperti sebelumnya, tapi tapi perhatikan nih, perintah for di baris ke-6, di mana si for-nya ini dia menggunakan i-min-min, dan kondisinya itu dia tidak diawali dengan 0 ataupun 1, melainkan si counter variabelnya dia diawali di 5, dan dia akan berkurang sampai nilai i-nya ini lebih dari sama dengan 1 ya. Nah, kode program for i sama dengan 5 dan i lebih dari sama dengan 1 ini dapat dibaca, jalankan perulangan mulai dari variabel i sama dengan 5 sampai i lebih dari sama dengan 1 dalam setiap iterasinya. Lalu turunkan nilai variabel i sebanyak 1 angka menggunakan perintah i-min-min. Jadi i-min-min ini digunakan untuk menurunkan nilai di setiap iterasinya sebanyak 1 gitu ya. Hasilnya nilai variabel counter akan berkurang 1 angka dalam setiap iterasinya ya. Seperti tadi ya kita sudah coba. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya kita punya deret seperti ini nih. Ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Kayaknya ini di increment-nya nggak 1 gitu ya. Ini increment-nya berapa nih? Kita harus cari tahu dulu. Bisakah Anda membuat perulangan untuk menampilkan angka kelipatan 3 sebanyak 10 kali? Oh, ternyata ini si increment-nya itu dia jarak antar indeksnya itu adalah 3 gitu ya. Hasil akhir yang kita inginkan sebagai berikut. Jadi kan 3 nih, di sini 3 ya. 3, lalu dia di indeks kedua adalah 6. Berarti gap-nya itu 3 ya. 3 ke 6 itu gap-nya 3. 6 ke 9 gap-nya 3 lagi. 9 ke 12 3. 12 ke 15 3 dan seterusnya ya sampai ke 30. Ini gap-nya akan 3 gitu ya. Polanya dia akan 3. 3 3 3 3. Oke. Kira-kira di sini ada yang tahu nggak gimana caranya? Silakan. I plus 3 bukan, Pak? Di bagian mana plus 3-nya? Di bagian mana? Kalau di contoh yang ini nih. Yang I. Sorry, yang increment ya. Increment ini. Di mananya plus 3-nya? Di ini, Pak. Di kan I sama dengan 1, titik koma. I kurang sama dengan 5. Titik koma. I sama dengan I plus 3. Oke, ini siapa? Saskia Dinda. Wih, Saskia nih. Ya, Kak Saskia berarti memperhatikan ya. Benar sekali nih yang tadi jelaskan Saskia. Jadi untuk membuat increment yang dia tidak plusnya 1 atau plusnya lebih dari 1, di sini case-nya plusnya 3 gitu ya.
kita bisa mengubah di bagian I++ +nya tadi, teman-teman. Nah, kita coba praktekkan ya di ini ya, di dev C++ +nya. Jadi misalnya di sini saya hanya akan ngeprint indeks atau counter variabelnya saja, tidak ada tulisan lain, hanya counter variabelnya, yakni si A-nya aja ya. Sini A-nya saya print, dan si A-nya itu dimulai dari 1 dan akan berakhir ketika dia kurang dari sama dengan 100. 100 misalnya seperti ini. Lalu misalnya A-nya masih plus-plus nih. Belum kayak yang tadi dijelasin Adinda. Saskia. Nah, ini kurang titik koma ya ternyata. Kita coba compile. Lalu kita run, karena di sini dia akan increment ya, atau dia akan berjumlah naik nilainya 1 setiap barisnya. Mungkin di sini saya tambahkan /n supaya nggak ke pinggir gitu ya. Saya compile lagi dan saya coba jalankan. Nah, ini dia akan bertambah kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai seterusnya. Tapi kalau kita lihat di sini increment atau kenaikan angkanya itu dia hanya 1. 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4 dan seterusnya. Nah, gimana kalau sekarang kita mau increment-nya itu lebih dari 1? Tadi sudah dijelaskan Adinda ya, Saskia Adinda. Kita bisa menggantinya di bagian sini ya. Jadi A++ +nya itu kita ganti jadi A sama dengan A plus 3. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba jalankan, kita compile dan kita run. Nah, maka hasilnya benar nih, apa yang dikatakan oleh Saskia Adinda nih. Dia gap-nya tidak 1 lagi, tapi 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22. Jadi dia kenaikannya itu plus 3 gitu ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, increment lebih dari 1, terdapat beberapa cara untuk menghasilkan deret ini. Salah satunya tadi ya, yang dijelaskan oleh Saskia Adinda. Pertama, ubah di sisi blok perintah yang akan dijalankan. Sisi blok perintah maksudnya di mana, Pak? Di sini nih. Diganti di bagian sini, I++ +nya gitu. Di mana variabel counter I tetap naik dari 1 sampai 10 gitu ya. Jadi dia dari 1 sampai 10, atau tadi kita bikinnya 1 sampai 100 gitu ya. Namun pada saat print dikalikan 3. Dikalikan 3 seperti ini. Oh, ini bukan caranya Saskia, ini cara lain gitu ya. Di cara lain kita I-nya aja dikaliin kayak gini. I-nya dikalikan pada saat ngeprintnya. Nah, tapi cara ini kurang efektif, teman-teman. Cara ini kurang efektif. Agar menghasilkan angka yang naik lipatannya 3, teknik yang dipakai adalah mengalihkan nilai variabel counter I dengan angka 3 setiap iterasinya. Tapi ini kurang efektif. Karena si I-nya ini dia dimanipulasi pada saat di print-nya. Bukan pada saat dicetak, dia di sini dimanipulasinya pada saat di print-nya, bukan pada saat diprosesnya. Dia diprosesnya tetap plus 1, tapi pada saat di print si plus 1 ini dia dikalikan 3 gitu kan. Jadi dia nggak efektif gitu ya. Tapi bisa juga kalau teman-teman memang mau pakai cara ini bisa, boleh juga. Nah, cara lain atau cara kedua yang lebih efektif adalah dengan memodifikasi proses increment-nya yang tadi sudah dijelaskan oleh Saskia Adinda gitu ya, dari variabel counternya. Nah, di mana si I-nya ini kita ganti jadi I sama dengan I plus 3. Perhatikan perintah perulangan for di baris ke-6. Baris ke-6 ini ya, baris ke-6. Perintah for dimulai pada saat I-nya itu 3. Lalu dia akan berakhir ketika I-nya kurang dari sama dengan 30. Dan si I-nya ini dia akan increment dengan selisih atau dengan selisih deretnya plus 3 gitu. Berarti 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan seterusnya sampai ke 30. Jalankan atau si perintah for I sama dengan 3, I kurang dari sama dengan 30, I plus I sama dengan 3 ini dapat dibaca. Jalankan perulangan mulai dari variabel I sama dengan 3 sampai I-nya kurang dari sama dengan 30. Dalam setiap iterasi, naikkan nilai variabel I sebanyak 3 angka. Jadi, pada saat setiap pengulangannya atau setiap iterasinya, nilai si ini dia akan bertambah 3 gitu ya. Atau dinaikkan sebanyak 3 menggunakan perintah I sama dengan I plus 3 gitu ya. Nah, sebenarnya teknik ini yang lebih sering digunakan dibandingkan dengan teknik yang mengalihkan ini. Tapi di sini saya tulis kenapa teknik ini agak jarang dipakai.
Tapi itu bisa dilakukan. Sebenarnya yang lebih jarang dipakai itu yang ini ya, teman-teman ya. Saya salah tulis mungkin. Dan yang lebih sering itu adalah cara ini. Cara memodifikasi si increment-nya. Oke. Nah, sekarang gimana kalau misalnya saya punya contoh kasus misalnya seperti ini. Misalnya saya punya deret 1, 3, lalu 1, 3, 5, kalau ini 2 ya, 2, 7, 9, 11. Nah, kira-kira gimana nih cara bikin increment yang seperti ini? Ada yang bisa? Saya Pak, Ya, silakan. Siapa? Saskia Dinda. Ya, Saskia. Silakan, Saskia. Jadi dari awal banget apa langsung for yang dari for Pak? Dari awal. Dari awal Oh boleh? dari awal. Jadi integer main, terus integer langsung aja integer A ya Pak. Integer A. Integer A, terus bawahnya for buka kurung bulat, A sama dengan 1, A sama dengan 1, titik koma, A Ya. lebih sama dengan lebih dari 12, titik koma, A sama dengan A plus 2, tutup kurung, udah kayak gitu. Ya, bagus nih Saskia Adinda, tapi ada kekeliruannya sedikit. Ini bukan lebih dari ya. Kurang aja. Dari. Ya, benar. Ini kurang dari ya, Iya. harusnya ini kurang dari. Nah, jadi benar sekali nih apa yang tadi jelaskan Adinda. Nah, teman-teman bisa melakukan pengulangan atau looping dengan menggunakan perintah ini. Kalau misal mau deretnya itu plus 2 gitu ya. Plus 2. Nah, sekarang gimana kalau deretnya kayak gini nih? Misalnya 1, sorry, bukan 1, 3. Misal deretnya 1, lalu 2, lalu 4, lalu 7, lalu 11, lalu 16. Nah, gimana kalau gini deretnya? Ada yang bisa nggak? Nah, gimana nih? Kalau gini. 1, 2, 4, 7, 11, 16. Ada yang bisa nggak? Kita lihat dulu nih di sini ya. 1 ke 2 gapnya 1. 2 ke 4 gapnya 2. 4 ke 3 ke 7 gapnya 3 gitu ya. 7 ke 11 gapnya 4. 11 ke 16 gapnya 5 gitu ya. Kira-kira ada yang tahu nggak gimana caranya? Tanah kusir itu Pak. Iya. Bapak nanti kalau Bapak datang duluan tunggu aja di depan ya di gerbang. Ada yang tahu nggak gimana caranya? Saskia gimana? Belum tahu Pak. Belum tahu ya. Nah, kalau kayak gini kita bisa menggunakan variabel lain, variabel untuk menampung gapnya ini. Jadi kita perlu bikin variabel tambahan gitu ya. Misal kayak gini ya. Kita mau bikin deretnya 1, 2, 4, 7, 11, 16. Kita buat ininya variabel counter itu tetap A ya. Tapi kita lihat di sini nilainya kurang dari 16 gitu kan. 16. Dan di sini si A-nya kita jadikan plus-plus aja. Plus-plus seperti ini. Kalau dijalankan kan ini hanya 1 sampai 16 gitu ya. Dia increment-nya itu cuma 1 gitu. Nah, gimana kalau sekarang kita pengen si increment-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan
perintah tambahan, yakni yang dinamakan dengan if atau keyword tambahan if. If-nya itu berarti kalau misalnya 1, 2, 3. Berarti kalau misalnya dia gimana ya? Sorry, saya belum mikirin juga. 1, 2, 4, 7, 11, 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1. Nah, kalau gini berarti teman-teman bisa pakai kondisi if atau bisa pakai keyword if. Keyword if ini nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya gitu ya. Nah, contohnya misalnya ketika nilai si i-nya ini dia 3 kan nggak boleh. Lalu 5 nggak boleh. Lalu 8 nggak boleh gitu ya. 9 nggak boleh. Berarti ini berapa ya? Modulus berapa ya kalau gini? Mungkin kita bikin 1 dulu aja nih. Misalnya 1, 2, 4. Kan di sini 3 nggak boleh ya. Kalau 3 nggak boleh, berarti kita bisa pakai kondisi seperti ini. If A tidak sama dengan 3. Nah, seperti ini. Lalu kita akan kasih perintah. Atau mungkin ketika si A-nya itu 3 gitu, sama dengan 3. Kita akan beri perintah break seperti ini. Nah, kita coba compile dan kita coba jalankan. Nah, kalau misalnya 3 berarti dia bukan break, continue. Continue, tulisannya benar sih continue. Continue C language. Ini continue ya, pakai continue. Teman-teman bisa pakai perintah continue gitu ya. Kalau misalnya mau melengkap suatu angka gitu ya. Suatu kondisi seperti ini. Jadi ketika teman-teman jalankan seperti ini, compile dan jalankan, nanti dia si 3-nya itu akan ke skip nih teman-teman. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini cara lain ya teman-teman. Cara yang tidak umum yang saya gunakan ini. Untuk melengkap si angka ini ya teman-teman ya. Si angka tadi harusnya kan dia kalau dilakukan pengulangan 1, 2, 3, 4, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi karena kita jalankan di sini continue, pakai continue ketika A-nya itu bernilai 3, maka nanti ketika kondisi A-nya itu 3, dia akan di-skip. 1, 2, dan seterusnya. Misal di sini kita mau pakai lagi ketika A-nya sama dengan apa nih? Pakai dandan berarti. Pakai atau. Ketika A-nya bernilai misalnya 5 gitu ya. 5 kan nggak di-print juga. Nah, kita bisa lakukan seperti ini. Nanti 3 sama 5 nih yang di-skip kan. 3 nggak ada, 5 nggak ada. Nah, jadi seperti itu. Nanti kita akan pelajari nih perintah si continue dan perintah si if ini di minggu ke depan gitu. 2 minggu ke depan. Nah, tapi untuk deret yang seperti ini, deret yang 1, 2, 4, 7, 11, dan 16, ini sebenarnya bisa dilakukan dengan menampung atau membuat variabel baru gitu ya, variabel lain. Di mana si variabel lainnya ini nanti dia akan nampung gitu ya, nampung nilainya, dan dia nanti akan dijumlahkan dengan si nilai i-nya. Misal contohnya kayak gimana ya? 1, 2, 3. Berarti itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kan itunya A. Misal mungkin B ya. Saya coba dulu aja ya teman-teman ya. Saya coba dulu, misal di sini kita buat integer B gitu kan. Integer B di mana B ini adalah B ini adalah 1 misalnya.
B ini adalah 1. B ini adalah 0 misalnya. B ini 0. Lalu si B ini dia akan increment sebanyak 1 kali. Dan di sini A plus B gitu ya. A plus B. Kita coba compile dan jalankan, harusnya enggak juga ya. Enggak seperti itu. Ini pasti hasilnya enggak. Sorry. Oh, ternyata bener ya teman-teman ya. Teman-teman bisa pakai 2 variabel seperti ini teman-teman ya. Pakai A dan juga B. Ternyata ini setelah saya jalankan, dia hasilnya 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Nah, jadi untuk membuat deret yang seperti ini, deret yang 1, 2, 4, 7, 11, 16, dan seterusnya, teman-teman bisa manfaatkan lebih dari 1 variabel counter gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa dimodifikasi gitu ya teman-teman ya, variabel counternya. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita akhiri? Bapak izin bertanya. Siapa yang nanya? Maaf. Alvina, Pak. Siapa? Alvina. Ya, Vina silakan. Tadi kan untuk if-nya itu kan dalam kurung bulat itu kan A sama dengannya 2 ya Pak. Sama Iya. dengannya ada 2. Itu kalau misalkan sama dengannya 1 doang itu Nah, itu nanti kita pengaruh akan nggak sih Pak? ngaruh banget, Vina. Kalau misalnya sama dengan 2 seperti ini, nanti itu sebenarnya bukan masuk materi hari ini ya, itu masuk materi 2 minggu lagi. Nah, kalau sama dengannya seperti ini, misalnya A sama dengan 1, ini artinya dia akan ngecek apakah nilai A ini equals atau sama dengan 1, dia sama nggak sama 1. Kalau misalnya si A ternyata dia nggak sama dengan 1, dia akan mengembalikan nilai false. Kalau misalnya dia A-nya itu benar-benar nilai 1, maka dia akan mengembalikan nilai true, seperti itu. Nah, beda halnya kalau misalnya Vina nulisnya A sama dengan 1. Nah, kalau misalnya nulis sama dengannya hanya 1 seperti ini berarti Vina mengassign bahwasanya nilai dari variabel A ini adalah 1 gitu ya. Jadi kalau ini dia sama dengan itu membandingkan nilai. Kalau misalnya si sama dengan 1 ini aja dia mengassign atau ngasih tahu nih bahwasanya si variabel A ini dia nilainya 1. Memerintahkan bahwasanya si variabel A ini menampung nilai 1. Seperti itu, Vina. Gimana? Baik, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi nggak? Mau nanya lagi boleh Pak? Iya, silakan. Yang untuk for itu Pak, yang di akhirnya itu nggak diakhirin titik koma ya Pak? Harus kurung keriting gitu ya? Iya, ini kurung kurawal namanya. Kalau for, iya, dia harus pakai kurung kurawal. Dia tidak diakhiri koma. Kalau diakhiri koma nanti malah error, seperti ini. Dia nggak error ya, tapi. Nah, tapi baiknya nggak usah pakai titik koma ya. Kayak gini. Kalau for ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Gimana? Halo, gimana? Bapak mau tanya, Nanya siapa ini namanya? Silakan. Meli. Siapa? Meli Pak. Meli. Iya, Meli, gimana? Itu kan yang di for itu kan ada A++ ya Pak. Iya. Nah kalau misalkan penggunanya itu pakai yang A min itu bedanya apa Pak? Nih, Kayak yang sebelumnya tuh. dari yang sebelumnya ya? Ya. Ini bagus nih pertanyaan dari Meli. Di sini gimana Pak kalau misalnya sekarang si A++ ini kita ganti jadi A min. Lalu kita jalankan nih programnya. Kita run, lalu kita jalankan. Kita compile dan kita jalankan. Oh, ternyata di sini dia malah nilainya berkurang secara terus-menerus. Dia nggak berhenti malah programnya. Mengapa seperti itu? Karena di sini kan kita nilai awal itu adalah 1. Sedangkan di bagian A min ini kita akan mengurangi si satunya ini, setiap pengulangannya itu sebanyak 1 gitu ya. 1 dikurangi 1, 0. 0 dikurangi 1, 1, minus 1.
minus 1 dikurangi 1, minus 2, dan sampai seterusnya. Nah, tapi kondisi stop ini kan selalu ada di tengah-tengah ya. Kondisi stopnya itu ketika si A-nya itu dia kurang dari sama dengan 16. Nah, gimana caranya si 1 ini untuk mencapai 16 kalau misalnya dia di minus terus? Tentunya dia tidak akan mencapai nilai 16 kan? Si nilai 1 di minus terus, minus 1, minus 2, minus 3. Maka nilai 16-nya dia tidak akan tercapai kan? Nah, maka teman-teman dalam melakukan pengulangan atau for harus diperhatikan di sini, increment dan decrement-nya. Kalau plus-plus itu adalah decrement, plus-plus ini adalah increment, jadi si A-nya itu setiap pengulangan akan ditambahkan 1, sedangkan kalau minus-minus ini dia adalah decrement. Si A-nya itu dia akan dikurangi setiap iterasinya itu sejumlah 1 gitu, Meli. Jadi harus hati-hati ya, Meli ya, menggunakan increment dan decrement-nya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi nggak? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada mungkin saya cukupkan saja.